Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program kita Dari Rumah ke Rumah. Dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program kita Dari Rumah ke Rumah. Saudara yang kekasih, bahwa pada episode yang lalu kita sudah membahas dari 10 perkara sia-sia yang tidak memberi faedah dalam hidup kita. Kita sudah bahas pada edisi lalu topik tentang adanya pelita yang tidak berminyak. Nah, hari ini kita berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna adalah talenta yang tersembunyi. Ada banyak orang berpikir hidupnya tidak berhasil, selalu gagal selalu. Melihat orang lain berhasil, iri hati. Melihat orang lain sukses, mengutuki dirinya sendiri. Seolah-olah Tuhan tidak adil dalam hidup ini. Dan memang orang-orang seperti ini seringkali mempersalahkan Tuhan dan mengatakan Tuhan tidak adil. Kita harus percaya bahwa kita tidak hidup di antara nasib. Kita hidup dalam kasih karunia dan Tuhan memberikan kepada kita semua berdasarkan keadilannya. Sekali waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta ini. Sama seperti dia memberi perumpamaan perihal kerajaan surga seperti 10 anak darah dengan pelitanya yang kita bahas pada episode yang lalu. Maka hari ini kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta yang dikuburkan, talenta yang disembunyikan. Pada waktu itu katanya ada seorang tuan hendak bepergian lalu memanggil hamba-hambanya. Seorang hamba diberikan 5 talenta, seorang hamba lain diberikan 2 talenta, dan seorang lagi diberi 1 talenta. Saudara yang 5 talenta tidak banyak bicara, dia langsung pergi dan menjalankan. Talenta itu adalah Lord's money, uang tuannya. Jadi tuannya memberikan uang kepada yang seorang dan diberi 5, dan yang kepada yang lain diberikan 2. Yang diberi 5 segera pergi, yang kedua segera pergi, yang ketiga yang mendapat 1 talenta, langsung dia banyak cingkunek. Dia langsung bicara ini, bicara itu, menggerutu ini, menggerutu itu, mengeluh ini, mengeluh itu, dan dia akhirnya menguburkan. Dia gali lubang. Alkitab mengatakan dia gali lubang. Dan jadi dia tidak sekedar sembunyikan di balik-balik sesuatu, tapi benar-benar dia gali lubang. Bayangkan, menggali lubang itu saja membutuhkan tenaga, saudara. Kalau tenaga itu dia gunakan untuk produktif, uang itu dijalankan, sudah menghasilkan menjadi 2 talenta. Tapi malah dia gali lubang, tenaganya bahkan mungkin lebih habis terkuras daripada menjalankan uang. Pikirannya lebih terkuras, itu sebabnya dia mengerjakan dengan berat, menggerutu, lalu dia kuburlah talenta itu. Ini perumpamaan ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak orang berkata, kan cuma 1. Di mana keadilan Tuhan? Yang lain diberi 5, yang lain diberi 2. Saya cuma 1. This is not about how many your talent, but this is about you must go and just do it. Jadi ini bukan persoalan berapa besar yang kita punya, tetapi ini persoalan apa yang kita punya dan kita mesti pergi menjalankannya. Itu yang penting. Saudara dengar baik-baik, ternyata setelah saya amati, orang-orang yang seringkali memang malas-malasan, itu lebih banyak kritikannya, itu lebih banyak ngomelnya, itu lebih banyak ngocehnya, itu lebih banyak koreksinya. Orang melukis, dia kritik, dia bilang, kurang bagus, pencahayaannya kurang terang. Dia lihat gambar yang lain, orang buat gambar, dia bilang, gelap banget. Orang memasak, dia bilang, enggak sebanding. Apapun yang dikerjakan orang, dia kritiki. Ada banyak sekarang orang bangga disebut pengamat, pemerhati, kritikus. Tapi sesungguhnya mereka tidak pernah membuat satu apapun. Nah, saudara, mengubur dan membenamkan, menyembunyikan talenta, itu sama dengan membunuh eksistensi diri kita. Kalau saya mengubur talenta saya sama dengan menggali kuburan saya, saudara. Jadi ketika kita mengubur talenta kita, itu sama dengan menghambat diri kita, menghambat aktualisasi diri kita sebagaimana semestinya. Melalui talenta yang kita kembangkan itu kita berkembang dan Tuhan juga ikut dinyatakan di situ.
Jadi kalau kita mengubur diri kita, menghambat eksistensi kita, mengubur eksistensi kita, dan itu sama dengan sebenarnya kita ini sedang mempersiapkan kegagalan kita. Kita akan menuai kegagalan demi kegagalan. Itu sebuah kejahatan. Itu sebabnya ketika Tuhan itu datang, Dia berkata, "Hai hambaku yang jahat dan malas." Jadi ternyata mengubur talenta itu kejahatan, saudara. Saya berpikir, kenapa mengubur talenta itu kejahatan? Karena ternyata ketika kita mengubur talenta, itu sama dengan membenamkan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Melalui talenta, Tuhan memberikan kemampuan-kemampuan, kesanggupan-kesanggupan, supaya nampak gambar Allah di dalam kita. Nampak kemampuan, kesanggupan Allah di dalam kita. Karena Allah mau kita ini berkarya, kita ini kreatif, kita ini mampu melakukan segala sesuatu, supaya dengan demikianlah nampak gambar-gambar Allah di dalam kita. Karena Tuhan sudah mengatakan bahwa kita ini berkuasa untuk menaklukkan bumi. Tetapi dengar baik-baik, ketika kita menguburkan talenta kita, kita akhirnya menjadi orang-orang yang tidak berguna. Waktu akan berjalan. Dengar baik-baik, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa sesungguhnya dunia nggak peduli sama kita sampai kita peduli dengan dunia. Kalau memang kita tidak bisa berkarya, kita ini menunggu-nunggu seperti peribahasa yang lama, peribahasa yang sangat klasik, yang berkata, jangan tunggu sampai besok. Mari kerjakan apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Sebab apabila kita terus menunggu, saya berkata, stop procrastinating, berhentilah menunda. Mari kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Ini paling penting, ini yang paling perlu kita lakukan. Jadi ketika datang Tuhan yang meminta pertanggungjawaban, yang lain tenang saja. Sangat mudah dan berkata, ini Tuhan, talenta yang Tuhan kasih sudah menjadi 10. Ini Tuhan, talenta yang Tuhan kasih sudah menjadi 4. Ketika dipanggil hamba yang diberi 1 talenta itu, dia ditanyain mana talenta, dia langsung, wah beginilah, begitulah, beginilah. Jadi perhatikan baik-baik, kalau saudara sebagai pemimpin dan melihat banyak orang yang saudara pimpin lebih banyak bicaranya dari kerjanya, itulah contoh-contohnya, saudara. Mari kita cek, kita ini lebih banyak bicara atau lebih banyak berkarya? Lebih banyak bicara atau lebih banyak berbuat? Saatnya kita lebih banyak berbuat. Meskipun kita stay at home pada masa pandemi COVID ini, kita bisa mengerjakan banyak perkara dari rumah dan kita bisa berkarya dari rumah. Sampai jumpa dari saya, Henry Dunan Sirait, dari rumah ke rumah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.